di laboratorium manajemen yang saat ini alhamdulillah semakin lama laboratorium manajemen jurusan manajemen ini luar biasa, sudah banyak dikunjungi oleh dari beberapa perguruan tinggi untuk studi banding. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih diberi keadaan sehat walafiat, yang mana kita berada di satu tempat di laboratorium manajemen akan mengantarkan pembekalan praktikum bisnis semester genap 2020-2022 mata kuliah manajemen strategik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Bu Ratih, senior saya di Prodi Manajemen, Mas David Sabwanto, yang saya hormati, dan alhamdulillah beliau ini bisa hadir di sela-sela kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis itu dibuat di suatu perusahaan, sehingga dengan acara ini, dengan forum ini, mahasiswa bisa menyerap, bisa mengambil pengalaman-pengalaman di daerah atau lokal regional Jawa Timur. Ini sudah sampai nasional, sehingga ini harapannya dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki nanti bisa memberikan share pada kita semua, dan nanti harapannya dari praktikan nanti juga nanti bisa memanfaatkan forum ini untuk bertanya lebih lanjut kira-kira kayak apa ya urusan bisnis itu dibuat khususnya yang bersifat jangka panjang. Nah, harapannya nanti mayoritas peserta dan mahasiswa yang terlibat atau praktikan yang terlibat di sini itu mahasiswa yang sekarang duduk di semester 6, sehingga nanti ini sebentar lagi semester 7, dan nanti insya Allah ini dan harapannya nanti tidak sampai 1 tahun lagi kepada lulus. Nah, untuk memulai acara ini maka kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hadirkan atau dihadirkan oleh laboratorium manajemen adalah alumni yang sukses, sudah melanglang buana kemana-mana dan sudah sampai pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Produk-produknya sudah tersalurkan ke sana. Nah, nampaknya Anda akan penasaran kira-kira siapa dia, siapa. Baiklah, kita sampaikan ada visi beliau dulu. Founder Sabwanto Custom Mabes TNI Cilangkap Jakarta. Ini adalah kelanjutan dari perusahaan ayahnya, gitu ya, ayahnya. Kemudian yang kedua, International School Model Design. Ini beliau adalah pendiri sekaligus pengajar di situ. Dan yang ketiga adalah founder Recycle Company Waste Bottle 2015, dan 2017 founder juga Hot Bottle Cafe Komalang. Dan pencapaian hasil yang sudah dicapai adalah 2018 mentoring di Festival Entrepreneur Indonesia di Jakarta, kemudian 2018 social worker di United Nations, kemudian 2019 mentor Santripreneur Expo di Bali, dan 2019 mentor Santripreneur Expo di Kabupaten Blitar. Berbagai forum mulai dari TK, mulai dari TK yang butuh apa istilahnya untuk kemandirian. Jadi menciptakan entrepreneur itu memang harus dari kecil gitu ya. Jadi dari TK, SD, SMP, bahkan yang terakhir
sangat luar biasa sekali dipanggil di beberapa perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri. Yang terakhir ini saya lihat ada di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tahun 2003. Baru ini beliau memberikan Young Entrepreneur. Beliau sudah sampai dipanggil oleh Kick Andy. Nah, Kick Andy memanggil ini sudah tataran tingkat nasional ya. Jadi beliau benar-benar sudah diakui secara diakui bahwa sangat-sangat kreatif, yang mana menjadi inspirasi dari generasi milenial, supaya semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Taufik Saguanto yang terkenal sebagai Saguanto. Nanti Taufik Battle, Taufik Pemulung. Oke, mungkin Taufik garbage. Mamanya di Google Chrome. Iya. Pasti kalau ngomong garbage design, desainer sampah. Oke. Nah, yang pertama kali menggunakan praktikan ini adalah calon-calon CEO, Mas. Wow. Ya, jadi mereka ahli strategi. Jadi praktikan semua ini adalah calon-calon CEO yang itu nanti sudah dapat teorinya dari mana itu, dari kelas, kemudian dia harus mempraktekkan. Nah, karena prakteknya hanya sekedar di ruangan, ya, dan ini juga memikirkan punyanya orang gitu ya, kalau itu kasus ya, atau kalau misalnya dia bisa membuat sendiri, tetapi Mas Taufik lebih dari itu, ya, sudah membuat, merencanakan gitu ya. Kalau dalam manajemen strategi itu ada 3, Mas ya. Satu adalah strategi formulasi, kemudian strategi implementasi, dan yang ketiga strategi evaluasi. Perlu saya sampaikan, Mas Taufik ini adalah memang orang tuanya adalah Pak Saguanto itu sudah lama. Malah sebenarnya lebih tepatnya mertuanya Pak Saguanto. Oh, mertuanya. Saya generasi ketiga. Generasi ketiga, iya biasanya ya Mas ya, ini cerita-cerita di luar sana. Kalau generasi ketiga itu biasanya generasi penghancur. Nah, tetapi tidak berlaku untuk Mas Taufik, karena Mas Taufik ini sudah menyadari bahwa suatu hari saya tidak boleh plan ya nama orang tua saya. Ternyata apa yang menjadi pemikiran beliau adalah bagaimana saya bisa mandiri. Nah, kemandirian inilah yang harus kita ambil ilmunya, harus kita serap ilmunya saat Anda sedang mengikuti acara ini, pembekalan praktek bisnis. Jadi nanti beliau mulai dari formulasi strategi, implementasi sampai evaluasi, jatuh bangunnya Mas, tolong diceritakan mulai dari awal. Kok ujuk-ujuk muncul ingin berbisnis ini, ada apa? Peluang bisnis apa? Teman-teman praktikan berapa orang? Gimana tuh sih? Lebih 600-an. 600-an. Lebih. Ini teman-teman mahasiswa praktikan manajemen ya jurusan manajemen strategik ya. Mungkin saya tidak sehebat jenengan semua karena saya dulu mentok stuck dan suka itu malah di SD ya. Makanya ketika ditanya, ya saya lulusan S1 sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, dalam artian yang suka strategik mestinya lebih terbantu. Iya. Karena memang dulu tidak ada praktikumnya manajemen strategik. Nggak sedang gitu. Dulu ya kan kelas aja dulu. Iya. Kondisinya masih kayak gitu, nggak punya lab lagi. Ya betul. Ya masih serba sederhana dan sekarang fasilitas semua. Iya. Jadi hal-hal yang semestinya memang sekarang ini kan semuanya sudah IT ya, semuanya sudah ada teknologi, mestinya jauh lebih mudah. Zaman dulu kita harus ketemu Bu Rate ya, harus ketemu langsung. Dan saat itu ingat sekali Bu Rate masih dekan. Jadi mungkin saya bisa share. Iya, saya lupa ini tadi memperkenalkan. Ini mahasiswa saya yang luar biasa.
Ya, waktu itu saya Bu Ratih jadi dekan, beliaunya mahasiswa yang saat itu, aduh, saya juga biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa saat itu ya. Benar. Kalau sekarang bahkan saya di luar biasa. semester 4 nyaris keluar karena memang simpel aja Iya. bahwa saya nggak suka ngitung. Oke. Ternyata semester 4 kan Harus. manajemen keuangan Pak Bambang masuk. Kok ternyata hitung-hitungan akuntansi masih. Ternyata ternyata itu sekarang Kepake ya Mas? sangat. Bahkan saya sekarang belajar matematika dasar lagi, belajar fisika nggak bisa lepas karena memang. Jadi judulnya kalau mau tahu barang berapa meter dia bisa membuat barang itu lagi. Kan kita nggak usah jatuhin barangnya beneran, bisa kita. Sebenarnya para CEO yang memang ahli manajemen strategi tidak harus paham yang namanya tentang fisika kuantum, tentang bagaimana math. Jadi memang benar, jadi leader itu butuh yang namanya kekuatan intuisi. Tapi balik lagi itu kan match, kayak orang pacaran kan match, tapi bukan match. Kalau match itu kan secara logika juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin saya di sini ada PPT yang bisa saya share. Jadi pemilihan dan implementasi model bisnis yang efektif untuk meningkatkan keunggulan bersaing, yaitu bisa di-share mungkin. Nah, next mungkin saya tuh di situ ada anggota komite ekonomi kreatif Kota Malang. Mungkin bisa mulainya kok ujuk-ujuk sampai sekarang bisa dipanggil Big Andy itu mulai dari awalnya Mas. Awalnya idenya bagaimana itu mungkin perlu kita Sini saya ceritakan. Jadi memang saya buat runtut sekali. Jadi jadi sekarang anggota komite ekonomi kreatif posisi wirausaha, termasuk juga pelatih trainer bisnis. Karena tanpa trainer sebenarnya nggak bisa. Para CEO pun kan di sini dilatih. Nggak mungkin CEO itu dilepas langsung dengan. Jadi saya bisa menerima sekali berarti jadi dari teori dikonversi jadi reality. Mungkin keberadaan saya di studio dan di sini adalah mengkonversi dari teori to reality. Ya mungkin next mungkin ya perbedaan model bisnis dan strategi bisnis ya nanti sedikit next mungkin dalam tulisannya di dalam majalah bisnis Harvard Business Review bahwa model bisnis itu dibutuhkan pada saat apa? Kita pikir sebelum itu diuji di dunia nyata. Jadi namanya gelas ini baru pecah di berapa meter dijatuhkan dengan gravitasi, tekanan gravitasi ya. Nggak perlu kita ambil gelas kita jatuhkan. Benar-benar memang itu harus dibuat bisnis model. Jadi yang tadinya itu abstrak, yang tadinya itu teori jadi reality. Strategi bisnis itu sudah ngomong implementasinya kayak tadi dengan bilang. Jadi model bisnis bisa dibilang seperti pinjam istilah Bu Ratih bahwa itu semacam formula dan semua ada formulanya. Tidak mungkin masa tidak ada resep rahasianya. Karena kalau tidak ada resep rahasianya, berarti itu masakan biasa-biasa aja. Jadi berarti kalau yang Bu Ratih masak, pasti yang suka anak-anaknya. Karena sudah banget. Tapi kalau memang harus dibuat warung kan harus dibuat formulasi baru supaya itu tidak hanya bukan kasih sayangnya nyampe masa buka warung kasih sayangnya nyampe nggak mungkin. Harus itu semua diformulasi dan nggak ada feeling-feelingan lagi. CEO nggak bisa main feeling-feelingan. Semuanya harus ada takarannya, ada ukurannya. Sampai itu kemudian strategi bisnis itu bisa diadaptasi ke orang lain, bisa di copy paste kan ke orang lain. Jadi sudah nggak ada feeling-feelingan, semuanya bisa diukur. Bisa dari pengalaman atau pengalaman orang lain gitu ya? Ya, tapi minimal model bisnis sudah berbicara tentang yang pengalaman dan seperti yang saya omongkan sekarang kan nggak bisa dibilang itu formula. Sampai itu benar-benar diliterasikan, ditulis dan kemudian
dicari sisi terbaiknya, kemudian itu dijadikan sebuah strategi bisnis. Jadi ketika itu diterapkan, yang implementasi itu sudah nggak ngomong feeling aja kayak ibu masak buat anak-anak. Pokok garamnya segini mas, nggak bisa. Harus gramasinya jelas. Yes. Meskipun anak saya suka mas garamnya segini. Ya, karena mulai kecil mereka makan itu, enak masakan ibu saya. Dan tidak bisa seperti itu. Ya, next mungkin. Nah, ini analisa yang strength, weakness, opportunity, strength itu basic, tapi itu kepake. Betul. Itu kepake sekali dan sama dengan kalau wartawan why, where, ya itu 9 W, 1 W, 1 H. Ya. Jadi mulai dari what sampai kemudian ya itu kepake sama itu seperti pola harus ada. Meskipun posisinya namanya fungsi manajemen. Saya bisa membuat sebuah bisa dibilang sebuah organisasi besar. Bisa juga fungsi manajemen ya tetap fungsi meskipun katakanlah umpamanya ya mulai mulai mesin, metode, material, market, itu semua ada. Bahkan itu ada market segala ya. Tapi basicnya kembali lagi ke POAC. Iya. Planning, organizing, controlling. Kalau buat saya malah lucu-lucuan. Kalau CEO pikirannya nggak POAC. Jadi planning, organizing, controlling itu bagian dari aktuatif. Lucu-lucuannya teman ini. Jadi karena kalau umpamanya di teori memang planning, organizing, adapting, controlling. Tapi seringkali CEO itu masuk sudah nggak di planning, tapi di tengah balapan. Saya kayak pemain bola di tengah pertandingan. Karena dia ini Pak, Mas ya, apa melihat situasinya berubah cepat. Iya, dia nggak mau. Ibu kalau masih pemain di tengah pertandingan ngomong planning dipukul orang. Terus umpamanya kita sedang di tengah-tengah balapan seluruhnya harus ganti harus ganti pembalap, nggak mungkin masih ngomong planning, sudah ngomong organizing, adapting, controlling, itu sudah termasuk adapting. Ini berarti termasuk jenengan tiba-tiba memunculkan graphic designer. Jadi begitu analisa ini pokoknya harus dihafalin. Jadi strong, weakness, opportunity, strength itu harus dihafal. Karena itu kalau jurus dasar tapi pakai terus. Ya next. Terus kemudian tipe model bisnis kan kita bisa lihat ya di situ ada drop sampai mulai dari manufaktur yang kuno sampai dropship. Data selling ini, affiliate marketing ini di zaman sebelum ada internet atau sebelum ada medsos mungkin nggak ada dropship. Kalau zaman dulu para dropshipper ini sebenarnya zaman dulu duduk barangmu dewi, ojo kok dol. Tapi kenyataan sekarang para dropshipper itu nggak ikut punya barang, nggak ikut ini, tapi mereka dapat keuntungan dari kenyataan. Ya, terus kemudian data selling, termasuk affiliate marketing. Jadi kemarin dalam beberapa bulan langsung bisa punya uang bulan miliar. Karena jadi saya rasa ya tahu lah terakhir apa. Jadi kalau dengan easy go. Jadi karena terlalu cepat kayanya ya cepat juga selesai. Mungkin 10 tipe model bisnis sudah saya ini, nextnya mungkin ya ini model kanvas ini pasti sudah diajarin yang mulai segmentasi konsumen, proposisi nilai konsumen, saluran sumber pendapatan. Nah ini salah satu yang kalau di kanvas sumber pendapatan pasti apa Bu? Ini dari bisnisnya apa gitu? Ya kalau biasanya sumber pendapatan kan sering kali kan perbankan. Tapi sebenarnya di bisnis modern kita enggak bikin tidak harus tergantung itu ya. Tidak. Bahkan harus dimulai dari modal berapa? Modal 100.000 jual nasi bungkus, modal 300.000 kita mungkin jual nasi bungkus plus minumannya. Jadi memang disesuaikan.
kalaupun harus pakai modal orang lain itu bukan dari perbankan. Iya. Karena perbankan itu sekarang dana cair, bulan depan harus diizin. Memang sekarang berapa persen? 0,2%, 5%. Memang kecil, tapi itu pasti, itu fix. Dan sesuatu yang fix, kalau dulu dosen-dosen senior terus selalu ngomong, sesuatu yang fix itu akan membunuh sesuatu yang tidak fix. Bisnis itu kan tidak fix. Jadi sesuatu yang fix itu akan dihabisi. Seorang Jaya Supra itu ngomong, manajemen is jadi dinamik. Jadi memang menyelesaikan sesuatu dengan tangan orang, tapi bukan seperti itu maksudnya. Jadi boleh memakai tangan orang, tapi kalau bisa itu zero cost. Termasuk dropshipper itu sebenarnya zero cost. Karena kan oke, seperti yang dari desain ini kan zero cost sebenarnya banget ya. Jadi itu sebenarnya cerita awalnya itu. Jujur Bu, saya itu semester 5 itu saya sudah sering diundang di pelatihan wirausaha. Jadi saya masih jadi mahasiswa itu bahkan jadi tidak ujuk-ujuk besar kayak gini gimana? Enggak, jadi dulu sering ya kayak anak saya ini nggak ada. Suatu saat anaknya Mas Adwanto dia share pengalaman usaha, karena memang saya bekerja itu mulai semester 4. Saya bekerja di pasar besar. Jadi kalau ketemu Pak Aziz dulu, saya sembunyi, malu soalnya karena saya di pasar, gimana jualan di pasar. Tapi bersama berjalannya waktu, semester 5 itu saya, semester 5, semester 7 itu KKN. Belum saya seumur belum pernah KKN. Tapi pengalaman saya ngasih experience itu ke orang lain, selalu bertanya itu, Mas, bagaimana kita membuat bisnis kalau kita tidak punya modal? Pasti gitu, operator itu modal. Itu pertanyaan yang sangat mengedukasi. Jadi itu jawabannya di sini. Jadi mungkin elemen bisnis kanvas mungkin udah pasti buat teman-teman mahasiswa di sini. Cuma saya mungkin selain bisnis Canva perlu belajar juga financial literasi dan manajemen literasi. Mungkin itu aja, perlu baca bukunya. Nah, ini tahapan analisis evaluasi umum, aspek pasar, faktor teknis, keadaan finansial itu umum. Menurut saya juga seperti itu. Next mungkin. Jadi ini cerita dimulai. Jadi saya generasi ketiga dari Taylor Sanguanto. Mulai dari kakek saya, bapak saya, dan saya generasi ketiga. Kalau katanya Buraca semua generasi penghancur, iya, nyaris. Apa kira-kira yang membuat tiba-tiba itu tidak mau? Tidak mau dikatakan itu. Nah, ya. Anak. Kenapa? Ya, jadi mikir anak gitu ya. Jadi kan saya pernah, bapak saya berkali-kali ngomong, saya bisa berikan kamu mobil, tapi saya nggak yakin kamu bisa berikan mobil. Karena kalau saya ngomong gini, aku pernah susah. Jadi aku dulu belajar ke mertua aku itu nggak dapat bayaran, malah kayak diperbudak. Tapi justru itu yang buat kuat. Yang saya takutkan sekarang itu kan kita semua itu, Buraca itu saya kaget kok sekarang lembut. Dulu kayak tentara. Buraca ini saya lihat kayak polwan tentara. Kalau mahasiswa demo didatangi sendiri, disuruh bubar. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena zaman akhirnya melemah. Saya kaget Buraca jadi melemah. Padahal saya ingat banget bahwa kalau orang kuat itu akan menghasilkan generasi yang kita dijawab guru aja sekarang nggak terima sampai dituntut. Dan itu sebenarnya kelemahan. Ya, next mungkin bisa Dewi. Saya sudah
100 tahun lebih itu mesin itu. Anunya apa itu umur usahanya sampai sekarang berapa? Sekarang lebih berarti hampir 50 tahun. Nah ini bapak saya, ya jadi diwarisi dari mertuanya seorang penjahit. Di tahun 2002 saya buat seragam kostum di Jakarta. Sampai hari ini sudah masuk. Itu yang buka di Jakarta Mas Taufik ya? Ya. Istilahnya melebarkan sayap. Sebelum saya wisuda. Luar biasa. Sebelum saya wisuda, jadi wisuda. Tiba-tiba kok bukanya di Jakarta itu gimana? Apa di ada sini nggak bisa. peluang? Kalau saya di sini, yes, itu aja. Oh berarti kalau di sini hanya punya orang tua yang ya, mungkin perkembangannya kurang gitu jadi, ya? mentok bapak saya saat itu membuat seragam komandan di divisi 2 sedangkan saya dibuka di Jakarta sampai Panglima saya buka, bahkan presiden. Gara-gara saya punya kontak di Mabes TNI, yaitu punya Pak Edi Ramayadi yang sekarang jadi gubernur Sumatera Utara. Melihat kalau dalam teori tadi SWOT analisis ya, berarti kan melihat eksternal, kondisi eksternal itu adalah peluang dan ancaman. Nah ini ancaman saya nggak bisa kayak Burati. Dalam artian Burati kan fungsinya bermanfaat. Akhirnya spesialisasi. Akhirnya kan apa yang bisa dikerjakan penjahit saya ya itu aja. Akhirnya saya jadi spesial. Hanya saja membuka ke Jakarta itu kan melihat peluang di Jakarta lebih luas ya. Lebih luas sangat. Ya, karena jadi, bisa dibilang di sini jenderal cuma ada 3. Di Jakarta jenderal puluhan. Puluhan orang ya. Nah kalau peluangnya itu kira-kira ancamannya apa? Ada beberapa perusahaan lain. Kalau saya melawan dia itu kayak melawan hak asasi. Makanya kalau teman-teman nanti jadi sebenarnya perusahaan yang kuat itu yang kelas kecoa. Yang mudah ini ya berganti-ganti. Kecoa itu dibanti nggak mati, lebih kuat dan berhenti. Kecoa itu bisa kehilangan kepala, dia 2 minggu baru mati. Balik dia baru sadar kalau kepalanya hilang dan mati itu 2 minggu. Tidak, saya nyebutnya perusahaan kecoa, kecil tapi kuat. Terus kemudian perusahaan besar, perusahaan kuat itu ada apa? Perusahaan besar adalah perusahaan kecil yang dikelola. Itu bisa dipegang. Jadi yang disebut perusahaan besar, perusahaan kecil akan dikelola. Yang bisa establish, dikelola sendiri maksudnya. Maksudnya yang benar-benar di manage, in English, di manage. Terus kemudian dan establish. Itu kan sekarang bisa sering lihat ada perusahaan apa 3-4 tahun selesai. Sedangkan perusahaan yang sebenarnya besar, ada perusahaan yang establis, kemudian bisa diturunkan di generasi berikutnya. Oke. Mas, ini kalau dalam teori apa tadi SWOT analisis kan sudah lihat yang penting eksternal dulu, kita lihat peluang, ada peluang, jangan masuk, ada triknya, ada tantangannya, jangan modif supaya bisa jadi peluang. Nah, berarti yang untuk internal Mas ini, internal berarti kita bicara strength and weakness. Ya. Nah, itu apa yang bisa dianukan strength bagi Mas? Kekuatan saya itu tadi karena saya nggak mau jadi kayak bapak saya yang besar karena utang dan kemudian besar karena bantuan pemerintah. Saya mulai dari awal membuat perusahaan saya karena saya buat Taylor. Uang yang saya buat untuk memproduksi sebuah produk itu sebenarnya uang customer sendiri. Karena pesan itu tadi ya? Pesan kan pasti DP. Dan DP itu sejatinya itu selesai urusan produksi saya. Jadi begitu mereka pelunasan itu baru duit saya. Oh begitu ya. Ya. Jadi pada waktu menentukan DP itu sudah itu bahan baku semua ya, pembelian bahan baku. Jadi kalau di semua bisnis ada. Itu mau buka warung mau buka catering. Kalau buka catering itu pagi-pagi masak, itu sejatinya itu memasakkan orang dan sudah pasti laku. Saya menjadi itu sudah selesai urusan produksinya. Makanya saya ngomong bahwa saya itu pemilik dari salah satu Taylor milik
kenyataan. Spesial itu dari 50 tahun yang lalu. Iya, hampir 50. Terus ini saya mulai dari cerita tentang Hot Bottles, sebuah usaha yang modalnya 50.000. Ini sebelum yang garbage design, ini duluan ya? Iya, ini bareng. Oh, bareng. Jadi saya pengen men-challenge diri saya, ngajak anak-anak saya, kita buat usaha yang modalnya 50.000. 50.000. Yes. Anaknya ada itu, saya aja. Oh. Jadi dia mau 3 tahun, umur 3 tahun, saya ajakin mulung. Umur 3 tahun gimana tuh? Saya ajakin mulung. Aja mulung, mulung botol bekas ini. Yes. Botol Kalau kakaknya, kan saat itu SD kelas 3 sama kelas 5, agak malu. Iya, memang memunculkan jiwa wirausaha. Yes. Padahal itu bukan nulis. Saya ngomong, big difference between the unbreaker or trust seeker. Iya. Itu beda banget. Trust seeker is a word. Jadi, tapi kalau kamu breaker, kamu yang meminta-minta belas kasihan orang, itu agak gagal di akhirat. Tapi kalau dia karena dia saat itu Terus ceritanya gimana ini? Kok penasaran saya? 50.000 itu untuk beli isinya lem tembak. Isinya lem tembak sama cat semprot warna hitam. Ada gambar Hasilnya ada gambar. Ya next mungkin. Nah, sikap ini yang sebenarnya harus dimunculkan, harus dimiliki orang. Jadi tidak pernah mengecilkan hal kecil dan remeh. Karena dunia itu mirroring itu. Jadi bisa jadi saya itu tough, keras, karena ya dekan saya itu ya keras. Berarti keras kayak tentara, saya punya berarti kayak poluan. Jadi keras kaku bener. Kok gak keras tadi? Iya, nggak merasa, karena kan pelakuan selalu nggak merasa. Yang merasa kan, iya. Jadi saya masih ingat sekali berarti itu masih bisa ngajak berarti mahasiswa atau tough gitu, sehingga yang menghasilkan anak didik yang tough gitu. Tapi balik lagi, jadi saya itu nggak pernah meremehkan hal apapun. Barang sekecil apapun, semua ada adanya. Karena semua itu, ini saya kira dia kan balik mengecilkan saya. Itu hukum semesta. Jadi mensyukuri segala sesuatu. Yes, makanya alhamdulillah kulit halim ini atas segala sesuatu. Jadi sampai-sampai sampah botol ini sampai kayak gini. Saya pernah lihat sampah ini. Kira-kira kamu bawa saya sampai kemana ya? Ketika saya mau memuliakan kamu, saya ajak omong botol ini. Saya next mungkin ya. Memiliki perusahaan mapan dan besar sekalipun, belum tentu berani membuat usaha tanpa modal. Apalagi menyebarkan rahasia kesuksesannya untuk edukasi masyarakat. Saya sudah mempraktekkan semangat wirausaha dari nol. Jadi saya sebutnya making money from zero. Dari bapak saya katanya itu tadi, saya generasi ketiga sudah penghancur. Itu kenyataan memang. Dan itu saya alami ketika jenengan ngomong seperti itu. Nah itu Alia itu masih playgroup. Ini yang yang diajak. Iya, nyampah, nyari sampah. Kenapa Bu? Saya memakai modal sampah karena sampah itu gratis. Bayangin ketika ilmu zaman ekonom lama kan, modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Dan itu kenyataan memang. Ketika kita modalnya sudah zero, untungnya itu ya pasti luar biasa. Bahkan saya ide yang membesarkan ide yang semestinya teman-teman mahasiswa yang harus nggak akan nongol kalau nggak punya sikap. Makanya sikapnya jelas bahwa saya nggak butuh uang, saya cuma butuh hal apapun sebenarnya itu bisa dijadikan uang. Tapi itu tadi ibunya betul. Iya betul. Nah, saya masih ingat Bu Rati pernah ngomong. Orang yang egonya tinggi pasti knowledge-nya rendah. Iya. Tapi kalau knowledge-nya tinggi, egonya rendah. Ibu sendiri yang pernah ngomong. Next. Kreativitas. Kalau anak sekarang kreativitasnya nggak nambah, dia memaksakan uangnya yang nambah. Ini mana? Pinjam sana, pinjam sini. Padahal kalau kita kreatifnya naik terus, uang itu akan nimbang.
Jadi kalau ada terus kemudian mentoknya cuma cari pinjaman, enggak, itu Anda belum berat. Itu sudah saya pastikan. Next mungkin. Nah ini mental wirausaha didapatkan dari mana? Ini juga sebenarnya inspirasi dari dosen di UMM juga. Mental itu sebenarnya tanggung jawab orang tuanya. Dan itu kemudian yang saya terapkan. Dan pelajaran mental terbaik yang pernah saya dapat itu dari tentara. Ilmu militer ternyata membuat mereka dikasih garam aja dimasukin ke hutan, 1 bulan kemudian diambil tetap hidup. Ini produk pertama kali saya buat di garasi di rumah. Ada robot 4 meter dari sampah. Next. Ini begini-begini ada yang pesen ya Mas? Ada. Dari mana yang pesen? Ya pabrik itu sih, pabrik buat biasanya. Next. Nah, itu jadi social worker UNHCR itu melatih teman-teman pengungsi shelter di Jakarta. Ya ini botol itu membawa sampai ke sini. Yang tadi dihargai kan? Kakekku jalan 10 mile untuk bekerja. Bapakku 5 mil. Aku mengendarai Cadillac. Anakku kan orang kuat. Orang kuat menghasilkan kenyamanan. Tapi kenyamanan menghasilkan orang lemah. Iya. Karena zona kenyamanan. Yes, makanya begitu di saya generasi ketiga, saya nggak mau ngasih anak saya kenyamanan. Tak ajarin mulung, tak ajarin dari botol tadi ini. Jadi kalau anak saya panggil, masih ingat pertama mulung ya ingat. Untuk bedain tong sampah ada sampahnya mah enggak gimana? Kalau anak pemulung nggak profesional kan dibukain satu-satu. Kalau dia cukup ditendang, kalau dari Kanada, ya belajar. Nah, yes. Berarti kan nanti praktikan kalau mau belajar ke Mas Taufik kan bisa ya. Nanti mungkin kalau ada yang berminat nanti bisa menghubungi Dirat. Ini Jepang. Oke. Terus dari mana? Awalnya. Ada teman-teman dari lingkungan. Penggiat lingkungan. Nah, ini kan berseberangan dengan environmental ethics. Dan ke depan, bahkan bicara tentang 5 point society. Jadi itu sudah bicara tentang environmental ethics. Jadi bagaimana memperlakukan lingkungan. Dan sehebat apapun perusahaan yang tidak memiliki etika terhadap lingkungan, tidak keren. Ke depan seperti itu. Next. Secara moral ya, tidak dipertanggungjawabkan. Satu tantangan dilalui dengan baik akan memancing peluang baru lainnya di masa depan. Perjalanan ini adalah bagaimana kalau Mas Taufik ini lengkap sudah, pemilik sekaligus pengelola, pengelola. Yes. Selama ini mungkin yang kita pelajari adalah bagaimana kita mengelola saja, tapi bukan pemilik. Tapi suatu saat saya harap praktikan semua. Meskipun kecil harus memiliki. Harus. Anak ini tidak dalam kondisi selalu dalam kondisi zona kenyamanan. Memang nggak boleh nyaman. Nggak boleh. Karena tadi. Jadi kalau sudah besar harus lebih besar lagi terus. Ya, terus. saat nyaman, saat gampang itu akan menghasilkan orang lemah. Ya. Kreativitas. Kalau anak sekarang kreativitasnya nggak nambah, dia memaksakan uangnya yang nambah, ini mana? Pinjam sana, pinjam sini. Padahal kalau kita kreatifnya naik terus, uang itu akan nimbang. Jadi kalau ada terus kemudian mentoknya cuma cari pinjaman, enggak, itu Anda belum berat. Itu sudah saya pastikan. Next mungkin. Nah ini mental wirausaha didapatkan dari mana? Ini juga sebenarnya inspirasi dari dosen di UMM juga. Mental itu sebenarnya tanggung jawab orang tuanya. Dan itu kemudian yang saya terapkan. Dan pelajaran mental terbaik yang pernah saya dapat itu dari
tentara. Ilmu militer ternyata membuat mereka dikasih garam aja dimasukin ke hutan. 1 bulan kemudian diambil, tetap hidup. Yang menjadi pemulung. Di garasi di rumah. Ada robot 4 meter dari sampah. Next. Ini begini-begini ada yang pesen ya, Mas? Ada. Dari mana yang pesen? Ya pabrik itu sih, pabrik buat hiasan ya. Next. Itu jadi social worker UNHCR. Itu latih teman-teman pengungsi shelter di Jakarta. Ya ini botol itu membawa sampai ke sini. Yang tadi dihargai tadi. Kakekku jalan 10 mile untuk bekerja. Orang kuat menghasilkan kenyamanan, tapi kenyamanan menghasilkan orang lemah. Iya. Karena zona kenyamanan. Yes, makanya begitu saya generasi ketiga, saya nggak mau kasih anak saya kenyamanan. Tak ajarin mulung, tak ajarin dari botol tadi ini. Jadi kalau anak saya panggil, masih ingat pertama mulung ya ingat. Untuk bedain tong sampah ada sampahnya enggak gimana? Kalau anak pemulung nggak profesional kan dibukain satu-satu. Kalau dia cukup ditendang, kalau dari Kanada, ya belajar. Nah, yes. Berarti kan nanti praktikan kalau mau belajar ke Mas. Bisa. Tapi kan bisa ya. Bicara tentang 5 Contour Society. Jadi itu sudah bicara tentang environmental, jadi bagaimana memperlakukan lingkungan. Yes. Dan sehebat apapun perusahaan yang tidak memiliki etika terhadap lingkungan, tidak keren. Ke depan seperti itu. Next. Secara moral ya, tidak dipertanggungjawabkan. Satu tantangan dilahir dengan baik akan memancing peluang baru lainnya di masa depan. Perjalanan ini adalah bagaimana kalau Mas Taufik ini lengkap sudah. Pemilik sekaligus pengelola. Pengelola. Yes. Selama ini mungkin yang kita pelajari adalah bagaimana kita mengelola saja, yes. Tapi bukan pemilik. Tapi suatu saat saya harap praktikan semua, meskipun kecil, harus memiliki 3%. Nah, itu pun berarti peluangnya itu masih banyak, besar sekali ya untuk menjatuhkan ras lain ya. Iya. 1/3 itu teman-teman Chinese, teman-teman Tionghoa yang memang jadi sekali lagi mata kuliah atau praktikum manajemen strategik ini adalah bagaimana menciptakan Anda sebagai seorang entrepreneur yang kalau bisa jangan pelaku saja, tetapi pemilik dan pelaku itu lebih lengkap lagi. Saya kan tidak mengganggu para raksasa, jadi jadilah yang berarti benar-benar melihat peluang sekecil apapun, jadi ngincer ya. Jadi peluang sekecil itu kalau Anda bisa melihatnya dan itu dimasuki, itu akan menghasilkannya. Betul. Dan itu kita harus benar-benar di era sekarang itu benar-benar harus kuat dan ya kreatif itu hasil dari sikap. Membuat buku. Ya, bukunya cukup sangat luar biasa sekali. Semoga nanti praktikan sudah bisa mulai terinspirasi dengan buku ini, dan saya bagi gratis nampaknya ya di sini ada yang ingin bertanya ya Mas ya. Kira-kira sudah berapa yang bertanya, dan nanti tolong dipilih pertanyaan yang paling baik akan mendapatkan buku dari Mas Taufik. Dari Nur Fadila Kumalasari, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha jika di tengah menjalankan bisnisnya banyak pesaing yang menyamai bisnis yang telah dikembangkan? Nah, saya nggak pernah ngantuk itu benar. Nah, monggo dijawab. Saya bagian dari orang yang nggak gampang terprovokasi apapun. Yang penting saya melakukan sesuatu yang saya sukai, terus istilahnya yang saya sukai, terus kemudian saya fokus sama apa yang saya kerjakan. Saya nggak peduli mau ada pesaing, ada
yang mau nyanyi, mau musik Ya. atau apa. Nah sekarang gini Mas, misalnya dari pertanyaan Jenny tadi, misalnya sekarang jenengan graphic design, tiba-tiba ada muncul graphic design yang lain. Nah ini bagaimana sikapnya Mas Taufik menghadapi pesaing-pesaing yang bermunculan dan meniru lagi? Iya. Nah itu gimana? Harusnya gimana? Apa yang harus dilakukan? Saya tetap fokus. Jadi saya gitu loh. Kayak jenengan mamanya saya kasih gelas penuh air, terus ibu jalan mondar-mandir, terus saya ngobrol. Kira-kira ibu ngerti nggak apa sama ngobrol? Nggak akan ngerti kan? Karena apa? Fokus supaya air ini nggak lupa sambil jalan. Kalau kita sebenarnya orang yang terganggu sama pesaingnya itu menunjukkan kalau dia sendiri fokus sama apa yang dia lakukan dan dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Oke, jadi solusinya adalah tetap percaya diri bahwa punyaku ini. UMM, contohnya tempat kampus 3 ini, saya tahu Bu ini dulu sungai. Iya. Dan dulu dianggap gila nggak beli tanah di pinggir sungai. Iya betul. Tapi kan saat itu Pak Malik, para pendiri-pendiri semua kan budeki, nggak peduli, jalan terus kan. Akhirnya sekarang jadi apa? Ya kampus berasa kayak di Riverside. Padahal aslinya bahasa Jawa nih, pinggir kali. Iya. Jadi Mbak, siapa tadi? Sebenarnya kita fokus sama diri kita. Iya Mbak, siapa tadi? Nur Fadila. Nur Fadila ya. Jadi nampaknya solusi atau strategi yang dihadapi saat pesaing bermunculan, kita tetap fokus memperdalam sampai spesifikasi dan mencari celah yang tidak bisa diikuti mereka. Jadi mencari positioning yang orang kalau nggak buatan kita dia nggak percaya, gitu Mas ya. Nah, itu jadi benar-benar tetap fokus, tidak boleh tolak-tolak, dan tidak usah takut. Kalau perlu dia diajak kerjasama, ya Mas ya. Malah sekarang dulu kampus-kampus yang menghina UMM kampus pinggir sungai, malah jual asetnya Bu. Sekarang jual asetnya ke UMM, kata UMM kurang gede. Iya. Ibu pasti dengar deh kampus mana. Iya. Jadi ketika orang itu fokus dengan apa yang dia lakukan, akhirnya apa yang dia lakukan orangnya jadi master, jadi maestro, hasil produksinya masterpiece. Yang kedua, pada penanya Marcelino Kevin Rivaldo. Oke, izin bertanya mengenai memulai bisnis. Menurut narasumber, lebih baik kita menciptakan brand atau usaha sendiri atau waralaba dari usaha orang lain yang lebih menjanjikan. Jadi intinya gini, memulai itu kan dari kecil biasanya. Ini kayaknya nggak pede, tapi pedean kalau waralaba yang sudah besar, misalnya kita waralaba dengan Kentucky wes jelas saya, dengan McD jelas saya. Nah makanya itu. Ini miliar, saya tanya kemarin miliar. Nah jadi monggo dijawab karena ini dia menginginkan bagaimana menurut pendapat Mas? Ya lihat ngaca aja Mas. Pokoknya kalau mau brand sendiri ngaca aja. Saya pantas nggak punya brand sendiri. Gitu. Maksudnya gimana nih ngaca aja? Ngaca dalam artian kalau punya brand sendiri, berarti kan seperti yang saya tadi syaratnya. Dari A sampai Z bisa membuat produk itu dari nol. Kan dia jadi founder. Kalau founder kan sering kita lihat sekarang Bu, murid-murid yang jenengan ini sering buat kafe, buat ini, ngaduk kopi aja nggak tahu. Karena aku ada anak buah Mas, barista. Yang dilakukan anak buahmu itu sejatinya mestinya dari kamu standarnya, bukan standar dia sendiri. Betul. Jadi pokoknya harus benar-benar dia yang bisa ya Mas. Sering rancu Bu. Jadi dia maunya buat brand sendiri, tapi dia nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Maksud saya kalau dia buka kafe merek sendiri, yang gawe kopi sing enak dhisik. Dari green bean, dari hijau, sampai ke roasting, sampai giling, sampai ini diseduh, ya dari tangannya sendiri. Dan dia punya rahasia formulasi tadi. Iya, maksud saya itu. Tapi umpamanya kalau mau waralaba pun yang menjanjikan,
bagaimanapun itu ada sehebat apapun waralaba. Pertanyaannya kan kita jalan di sistem yang kita buat atau kita jalan di sistem yang dibuat orang lain. Kan kalau waralaba semahal apapun itu pasti kita menjalankan sistem yang dibuat orang lain. Ya. Terus oke, nggak apa-apa mas, aku punya duit kok. Oke kalau punya duit. Kalau masalahnya punya duit atau enggak. Dan setahu saya yang biasanya membeli franchise waralaba itu orang bukan pemula. Maaf. Kalau pemula nggak mau sorong mas. Maunya udah jadi. Iya. Kalau sampai pemula terus pemalas terus kemudian beli waralaba, nggak sekalian aja kenapa sampai beli saham aja, kan nanti uangnya habis. Dalam artian investment, termasuk beli waralaba, membeli merek orang lain itu bukan dilakukan oleh para pemula. Maaf. Jadi nampaknya Mas Marcelino, apapun yang terjadi, kekuatan itu lebih baik dari diri Anda sendiri. Anda harus bangga dengan ciptaan Anda sendiri, dan nanti itu merupakan hak patenmu sendiri. Kalau Bu Rati beli waralaba maklum, karena Bu Rati sudah pernah jadi CEO-nya hotel. Dan memang sudah punya pengalaman ya, dan punya pendapatan. Sekarang punya passive income yang itu untuk investasi, itu masih make sense. Tapi kalau pemula punten nggak ngerti lor, nggak ngerti terus kemudian beli merek, aku nggak sarankan. Bukan itu maksudnya. Sayang sekali. Jadi proses pembelajaran terutama di lab ini kan dilatih toh. Nah, kenapa tidak dimulainya dari yang kecil-kecil? Malah sebenarnya keren. Punya produk, malah sekarang teman-teman kalau punya produk buatan sendiri, ya diuji dong di lab ini. Diuji. Ini produk saya. Mungkin para dosen yang ada di lab bisa uji produk saya. Kekurangannya, SWOT-nya di mana? Iya, kita punya lab ya. Lab itu untuk penanya ketiga yang terpilih, dari Meisya, namanya nama artis sinetron semua. Iya kan nama. Iya namanya bagus banget. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan menerapkan inovasi dalam strategi bisnisnya yang relevan dengan pasar. Ini berarti kan perusahaan yang sudah jadi, dia melakukan inovasi, terus bagaimana supaya sesuai dengan apa itu peluangnya ini dengan pasar. Sebenarnya ya ini pertanyaannya bukan pelaku itu ketawa. Iya. Pertanyaan bukan pelaku seperti itu, kayak tadi belum buat perusahaan sudah bingung sama pesaing. Belum pernah membuat perusahaan tiba-tiba pengen milih waralaba apa ini. Itu kalau buat praktisi itu ketawa aja. Berarti you belum do nothing, never do anything before. And then ini pertanyaan-pertanyaan orang yang belum pernah melakukan apapun. Makanya mulai sekarang duit lakukan dulu, punya produk dulu. Saya yakin ini fasilitas kampus memfasilitasi, ada laboratorium. Itu saya rasa sekarang waktu yang tepat untuk mulai tidak hanya memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi bagaimana perusahaan menerapkan inovasi dan strategi bisnisnya kan itu. Ya sekarang gini aja nih Mas, Meisya ini pertanyaannya tak tujukan pada perusahaannya jenengan. Ya, jenengan kan sudah membuat graphic design ini sudah merupakan suatu usaha yang luar biasa. Kemudian Anda jenengan harus selalu berinovasi terus. Nah, inovasi ini ditujukan pada peluangnya seperti apa? Di mana? Anda akan masuk ke negara mana? Soalnya di dunia nyata, bahkan pasar itu bisa diedukasi. Diciptakan pasalnya? Bisa diedukasi. Kalau diciptakan terlalu ekstrim mungkin. Bahasanya lebih halus. Jadi mamanya gini. Inovasi itu sebenarnya bukan di kita. Makanya, Mas, nggak jangan warna hitam Mas, warna merah. Oh ya itu warna merah ya.
berarti bisa dari padahal luar ya, dari eksternal. ya kan biasanya kan kalau bukan pelaku kan dipikir gitu. Saya mau ngecap hitam nih. Iya. Mas, elek hitam, merah aja. Oh ya merah. Kayaknya kita Padahal belum tentu. Iya. Yang tadi ngomong merah, satu beneran customer jenengan. Apa bukan? Yes. Kedua, kalaupun merah, yakin dia mau beli. Ketiga, apa yakin dengan Anda berinovasi, pasar butuh itu? Oke. Belum tentu. Berarti solusinya melihat pasar tadi harus survei. Itu kalau teorinya. Iya. Survei. Tapi balik lagi, kalau pasar nggak bisa diikuti, mau contoh saya. Iya. Kalau saya ngikut pasar, sebenarnya perusahaan-perusahaan upcycle di luar negeri itu sekali buat langsung ribuan. Pokoknya contoh nih, produk tas dari patchwork dari patchwork bahasa Indonesia, kain perca. Nah, itu kalau made in China, itu ya jadi industri besar udah sekali keluarkan ribuan. Sedangkan sampai mau berinovasi tidak mengikuti pasar lagi ya, pokoknya dia buat sekali langsung ini. Kalau kita ngikut pasar itu patchwork aja mamanya. Kalau ulang patchwork, mereka sudah jauh. Tapi terus kalau kita mau inovasi apa? Ya bukan inovasi. Inovasinya bukan terus kita buat gimana kita langsung buat karyawan ribuan orang untuk membuat kayak Cina, bukan. Malah dibalik. Pasar yang diedukasi. Contohnya gimana? Pasar yang kayak saya ngapain sampai membuat produksi Cina? Kenapa nggak buat sendiri? Bisa ngajari Mas Tori, bisa. Saya jual edukasinya. Itu ya. Jadi menciptakan. Saya nggak usah belajar lagi untuk membuat ribuan. Karena buat saya capek. Kan sebenarnya orang malas yang berinovasi itu. Dia nggak capek akhirnya berinovasi. Itu bercandanya. Jadi sebenarnya karena orang malas jalan, akhirnya orang berinovasi buat motor. Karena orang pengen motornya lebih kencang, akhirnya buat motor balap. Jadi sebenarnya yang inovasi itu adalah orang yang berinovasi adalah orang malas sebenarnya. Mereka betul malas jalan, dia berinovasi buat mobil. Ya, tepuk tangan buat yang malas, nggak aku bercanda. Jadi maksud saya, bahkan pasar pun itu buat seorang CEO yang beneran bisa diedukasi. Jadi jangan lihat, wah pesaing kita kok udah terlalu jauh, masih ada celah, kecoa itu selalu nemu celah. Rumah udah disemprot kecoa tetap masuk. Jadi selalu mencari peluang. Iya, celah, bahkan bukan peluang aja, celah sekecil apapun itu adalah dalam teori yang itu kan apa itu celah pasar ya. Celah pasar. Ya, celah pasar. Dan kalau buat para praktisi sejati, bahkan pasar pun kalau istilah ekstrimnya itu tadi bisa diciptakan. Kalau buat saya nggak terlalu ekstrim, sebenarnya bisa diciptakan. Memang itu lagi, at least diedukasi. Bahkan pasar pun sebenarnya bisa diedukasi. Bahkan tanpa kita berinovasi apapun, sebenarnya pasar itu sebenarnya kan gini Bu, masakan pedas-pedas itu ada gara-gara kan pembuatnya pedas-pedas itu kan nggak bisa masak enak, sehingga level mau ya pedas satu level jenengan kan generasi yang ngerti masakan enak sama nggak enak, dikasih pedas-pedas mau nggak? Nggak mau pasti. Nggak rasa. Nah, karena nggak ada rasanya. Tapi karena dia pintar, dibuatkan pasarnya, pasar suka pedas. Nggak suka pedas. Jadi buat apa ya pedas-pedas itu biar laku? Iya, level jadi dia menciptakan pasar. Aslinya kalau mau ditanya, karena ini bukan guyonan sih sebenarnya. Temen saya tanya, loh bro, kok masak gami pedas-pedas ya? Paling gampang mas. Jadi nggak enak dia bisa langsung buka cabangannya. Karena tinggal dipedesin aja selesai. Pedas itu kemudian asin. Iya. Jadi rasanya sudah enggak.
Iya, itu. Jadi cuma kalau pedesnya dikuatin, asinnya ditambah, itu aja. Katanya teman saya nggak merasakan kalau membuat cabang-cabang, nggak ada lagi bingung. Kurang enak, kurang ini. Karena sudah ketutup pedas. Yes, itu maksud saya. Itu contoh real juga. Bahwa pasar pun bisa diedukasi. Manfaatkan adanya fasilitas laboratorium di manajemen ini untuk menguji produk Anda. Jangan cuma menguji pikiran Anda aja, sama menguji teori yang Anda tahu. Kalau cuma sekedar pintar teori itu gini, itu saya kasih buku ini, nanti ketemu lagi minggu depan itu sudah hafal isinya buku ini. Itu pintar teori, hafal toh. Tapi sebenarnya para praktisi itu adalah apa yang dihafal di buku ini dipraktekkan, kemudian itu digunakan sehari-hari dalam keseharian dan akhirnya real. Dan dari sanalah kemudian jadi saya minta itu yang diuji jangan cuma kepintaran teori kita, tapi sudah mulai juga diuji kemampuan kita mendesain sebuah produk. Saya yakin semua praktikan punya kemampuan sekecil apapun. Biasanya cewek entah bisa mayat, entah bisa apa. Itu semua adalah produk. Dan sebaik-baiknya produk itu adalah yang Anda tahu Anda bisa buat dari A sampai Z dengan tangan Anda sendiri. Udah itu dulu awal. Oke, luar biasa ini ya. Jadi bintang tamu kali ini orangnya luar biasa dan banyak muncul ide-idenya. Dan sekali lagi nampaknya modal utamanya itu adalah terletak pada diri Anda, kreativitas Anda, dan modal 24 jam itu adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dimanfaatkan, ya 24 sia-sia. Oke. Nah, praktikum ini sebenarnya manajemen strategi ini adalah tujuannya melatih Anda itu kan sudah dapat keuangan, sudah dapat keuangan 1-2, ya 1-2 lagi, sudah dapat pemasaran, sudah dapat operasional, sudah dapat SDM. Nah, manajemen strategi ini adalah memadukan keempat bidang ini tadi. Bagaimana Anda memainkan keempat bidang tadi untuk mengeksekusi dalam bentuk strategi. Nah, jadi strateginya adalah harus dimulai dari dirimu. Sekali lagi apa yang disampaikan Mas Taufik tadi, dan lab ini setidaknya mempraktekkan pikiranmu, tetapi habis ini harus menciptakan, ya Mas ya. Karena kalau cuma yang dikejar nilai, dijual aja. Iya, tidak dapat. Iya, soalnya apalagi saya nilai tanggung kayak saya itu nggak sampai 3 itu repot. Saya dulu kan nggak sampai 3, mulai aja Mas. Waduh, kebutuhan ya mulai. Akhirnya nggak dari nilai itu, lebih baik yang diuji adalah kita buat sebuah produk. Sederhana hasil karya sendiri, sekecil apapun tolong dihargai. Tadi benda-benda apa di sekitarmu tadi bisa jadi duit. Jadi apa tadi? Nah, saya pengen itu, malah saya pengen lab manajemen bantu saya menghadirkan punya saya. Berangkat dari kampus kan? Iya. Dan bagi praktikan yang ingin mengguru ya, terbuka lebar. Monggo. Datang ke ya, bisa melalui sini ya, melalui lab dulu nanti melalui lab nanti bisa diundang lagi kan gitu beres. Terus kemudian bisa juga saya punya YouTube channel Taufik Sagwanto, itu juga beberapa ada sharing-sharing tentang hal apapun yang pernah saya alami. Dan yang pasti saya iri sih sebenarnya sama praktikan sekarang itu punya fasilitas ini. Harus benar-benar untuk menguji, tidak cuma menguji teorinya. Harusnya muncul Mas Taufik yang lebih biasa lagi ya, sehingga punya fasilitas ini. Memulai lebih dini akhirnya. Saya dulu kan begitu tinggal skripsi baru memulai. Saya masih ngomong saya lambat. Telat ya. Telat. Kalau sekarang semester 6 ya semester 6
sudah punya produk, terus bagaimana itu diuji, terus dengan bantuan para pembimbing itu bagaimana itu bisa dipromokan. Medsos sekarang gratis kok, dulu kan di koran aja bayar. Nah itu sudah. Dan ini sebenarnya Mas, praktikan ini sudah mulai semester 2 ya. Itu praktikum manajemen Mas. Jadi manajemen kehadirannya semoga tetap diberi kesehatan dan yang praktikan juga tetap sehat walafiat, dan ide-idenya muncul setelah ini merangsang mereka untuk bisa terinspirasi dari bukunya Mas Taufik, sehingga akan muncul generasi-generasi baru Mas Taufik yang lebih dahsyat. Terima kasih, saya selaku host di sini Bu Rate yang juga instruktur di manajemen strategik mengucapkan selamat untuk Mas Taufik, semoga sukses selalu, dan selamat untuk para praktikan, semoga selalu juga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.